Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emil Abdal Hafiz dari Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya tentang pengaruh PDRB, UMK, IPM terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kota Jawa Barat 2010 hingga 2020. Latar belakang penelitian ini adalah tujuan dari proses pembangunan untuk meningkatkan standar hidup, pendapatan, penyediaan lapangan pekerja, dan perbaikan kualitas pendidikan menurut Arset 2010. Nah, di sini yang lebih ditekankan adalah penyerapan tenaga kerja, karena penyerapan tenaga kerja akan menyebabkan meningkatnya pendapatan nasional. Tetapi, terdapat masalah yang umumnya di negara berkembang, yaitu tentang pertumbuhan penduduk. Seperti yang kita ketahui, Jawa Barat merupakan tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dari provinsi yang ada di Indonesia. Hal tersebut menjadi masalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan kejahatan. Di sini tersaji berbagai data tentang jumlah penduduk bekerja hingga tingkat pengangguran terbuka. Pada tahun 2015 hingga 2020, jumlah penduduk di Jawa Barat mengalami peningkatan sekitar 600 hingga 700.000 per setiap tahunnya. Tetapi pada penduduk bekerjanya, peningkatannya adalah fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Hal tersebut menjadi masalah karena berarti peningkatan jumlah penduduk tidak sejalan dengan penyerapan tenaga kerja yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pengangguran terbukanya bahwa TPT-nya adalah fluktuatif juga, bahkan di tahun 2020 TPT sangat tinggi mencapai 10%. Lalu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, yaitu PDRB, UMK, IPM menurut Nur Hardiansyah. Nah, di sini maka penulis akan merumuskan masalah, yaitu apakah terdapat pengaruh dan berapa besar pengaruh dari PDRB, UMK, dan IPM terhadap penyerapan tenaga kerja. Tentunya tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dan berapa besar pengaruh tersebut. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, dan analisis regresinya adalah OLS. Lalu estimasi yang pendekatan yang digunakan adalah random effect model untuk mengetahui efek dari sektor tersebut. Nah, sumber data yang digunakan adalah 27 sektor Kabupaten Kota Jawa Barat dengan periode waktu 11 tahun 2010 hingga 2020. Lalu bagaimana kerangka berpikirannya? Kerangka berpikirannya adalah, pertama PDRB. Menurut hukum Okun, bahwa 1% peningkatan PDRB akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 3%. Nah, pada UMK menurut Handoyono, UMK merupakan beban bagi perusahaan, sehingga jika kenaikan UMK maka akan menurunkan penyerapan tenaga kerja, karena perusahaan tidak akan mampu membayar UMK yang tinggi dan menyerap tenaga kerja. Hal tersebut menjadi konotasinya adalah negatif. IPM menurut Gary Becker merupakan sumber investasi modal manusia untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas suatu output nasional, sehingga terjadi IPM di sini adalah konotasinya positif. Maka hipotesisnya di sini adalah PDRB bersifat positif terhadap tenaga kerja, UMK bersifat negatif terhadap tenaga kerja, dan IPM bersifat positif terhadap tenaga kerja. Di sini terdapat hasil pembahasan tentang hasil statistiknya bahwa variabel PDRB dengan probabilitas 0,00% dengan tingkat kepercayaan alfa 0,05 hasilnya adalah signifikan positif. Pada variabel UMK, probabilitasnya adalah 0,000 dengan tingkat kepercayaan alfa 0,05 maka hasilnya signifikan negatif. Dan pada variabel IPM, probabilitasnya adalah 0,0010 dengan tingkat kepercayaan signifikansi alfa 0,05 maka hasilnya adalah signifikan positif. Hasil dari pembahasan ini adalah PDRB itu berpengaruh positif dengan penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis. Maka hukum Okun di sini benar adanya bahwa terdapat korelasi antara PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian Indra Dewa 2015. Pada variabel upah minimum kabupaten, di sini bersifat positif, tidak sesuai dengan hipotesis. Hal tersebut karena yang terjadi di Jawa Barat adalah teori upah efisiensi, yaitu jika semakin meningkat upah, maka akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Hal tersebut artinya nantinya juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Purnama pada tahun 2015. Dan yang terakhir adalah indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis. Di sini artinya teori human capital disebut benar adanya meningkatkan produktivitas tenaga kerja, maka akan menyerap tenaga kerja yang baru. Nah, di sini sesuai dengan penelitian Nur Hardiansyah bahwa penyataan variabel IPM berpengaruh positif terhadap tenaga kerja. Kesimpulannya adalah berarti PDRB, UMK, dan IPM
memiliki pengaruh positif terhadap tenaga kerja pada Jawa Barat pada tahun 2010 hingga 2020. Sedangkan besaran efeknya masing-masing adalah PDRB memiliki efek sebesar 3,489. Artinya jika dinaikkan Rp1 PDRB maka akan meningkatkan tenaga kerja sebesar 3 orang. UMK jika naik Rp1 maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,03 orang. Pada IPM, jika IPM naik 1%, maka akan meningkatkan sebesar 2.243 orang. Saran dari saya untuk pemerintah adalah, pertama, maksimalkan peningkatan PDRB tiap tahunnya. Setiap daerah kabupaten dengan melihat keunggulan dari daerah masing-masing. Yang kedua adalah meninjau kembali terkait kebijakan upah minimum agar tidak terlalu tinggi. Dari dua sisi, yaitu perusahaan dan tenaga kerja. Agar tidak terlalu tinggi bagi perusahaan dan tidak terlalu rendah bagi pekerja. Karena pekerja harus menghidupi kehidupan sendiri dengan standar kualitas KHL, kehidupan hidup layak. Yang terakhir adalah meningkatkan sumber daya manusia pada pendidikan dan kesehatan pada daerah-daerah masih tinggal seperti Cianjur, Kota Banjar, dan Ciamis. Di situ IPM-nya masih rendah, sangat jauh sekali dibandingkan dengan Kota Bandung karena prasarana pendidikan maupun kesehatan pun juga masih rendah. Demikian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.